biasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa abna'i at-tullab. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik dan santri-santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Masyaallah. Alhamdulillah wa nahnu bi khair. Masya Allah. Sungguh sebuah kebahagiaan, Masya Allah, ketika kita dapat berjumpa di tempat yang mulia ini, yang Allah muliakan, salah satu masjid dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan para penuntut ilmu agama, Masya Allah. Hati itu rasanya senang gitu, rasanya itu bahagia, terenyuh gitu. Dan juga Masya Allah, ketika kita melihat ada generasi-generasi pemuda yang mereka itu bersemangat untuk belajar ilmu agama. Di tengah Masya Allah zaman sekarang niki, di mana generasi itu semakin kesini, semakin mungkin banyak sekali hal-hal yang kemudian menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah, ketika kita mendapati ada para pemuda yang kemudian bersemangat untuk belajar ilmu agama, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai langkah antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada antum ilmu yang bermanfaat yang dapat antum amalkan, dan semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk umat Islam nantinya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah tema kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini tidak jauh-jauh dari thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu agama. Sebelumnya, siapa yang di sini tahu dari adik-adik semuanya, apa keutamaan yang antum dapat ketika antum berangkat jauh dari rumah sampai ke pesantren ini? Antum dapat keutamaan apa? Antum kan jauh, Masya Allah. Yang paling jauh siapa? Nah, dari mana, Mas? Sulawesi, Masya Allah. Antum datang jauh dari Sulawesi ke tempat ini, antum dapat apa? Keutamaan apa yang antum dapat? Apa? Nah, antum tak jauh-jauh nih, Masya Allah. Yang lain boleh dah. Kira-kira antum berada di tempat ini, antum mendapatkan keutamaan apa? Apa coba? Dipermudah jalan menuju surga. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu adalah salah satu keutamaan yang antum dapat. Masya Allah. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu merupakan sesuatu yang paling mulia yang ada di dunia ini. Tujuan kita untuk berangkat ke majelis ilmu ataupun ke pesantren ataupun ke masjid, kita mendatangi halaqah-halaqah ilmu, tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita adalah untuk mendapatkan ilmu. Yang mana ilmu itu sendiri, annal ilma fadluhu azim. Ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di dalamnya terdapat kebaikan yang besar. Dahulu Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Antum harus senantiasa mengingat ini di dalam perjalanan antum di pesantren ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan membuatnya faham terhadap agama. Man yuridillahu bihi khairan, kebaikan.
Apapun itu kebaikan, baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, semua kebaikan umum. Maka tanda-tandanya adalah Allah itu membimbing antum. Allah itu bimbing antum untuk faham terhadap ilmu agama. Yang dimana ilmu agama tidak bisa kita dapatkan kecuali di mana? Kecuali di mana? Pondok pesantren, kemudian di majelis ilmu, kemudian di sekolah, dan lain-lain. Maka Masya Allah, antum harus senantiasa mengingat hadis ini. Kebalikannya, siapa yang tidak Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, berarti Allah tidak membuatnya faham terhadap agama. Ketika antum dimudahkan untuk belajar di pondok, di pesantren, ketahuilah bahasanya Allah ingin kebaikan pada diri antum. Ini hal yang harus diingat. Ketika Allah mudahkan jalan antum ke sini, meskipun jauh-jauh semua. Kemarin mungkin ada yang nangis. Ada yang kemudian di awal berat. Tapi ingatlah, bahasanya Allah itu ingin kebaikan pada diri antum. Masya Allah. Maka menuntut ilmu adalah sebuah perjalanan yang indah. Perjalanan yang mulia. Yang harus untuk kita nikmati. Karena yang kita tuju adalah ilmu. Ilmu agama. Ilmu agama yang kebaikannya itu besar. Bagaimana kemudian ilmu agama itu tidak menjadi sesuatu yang sangat mulia dan sangat agung, sedangkan agama kita ini agama apa? Islam. Agama kita ini berdiri di atas ilmu. Agama kita ini berdiri di atas ilmu. Maka bagaimana ilmu itu tidak menjadi sesuatu yang mulia, sedangkan pondasi agama kita itu adalah ilmu. Maka al-ilmu qabla kulli qaulin wa qabla kulli amal. Ilmu itu wajib untuk diketahui sebelum kita berucap maupun sebelum kita berbuat. Fa kullu qaulin wa kullu amal innama yubna 'alal ilm. Maka seluruh ucapan dan seluruh amal perbuatan itu dibangun di atas pondasi ilmu. Nah, maka ilmu itu yang akan membenarkan ucapan kita, yang akan membenarkan amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, "Fa'lam." Ketahuilah. Diawali dengan apa? Maka ketahuilah. Annahu, bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mohonlah ampun atas dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan atas kaum mukminin dan kaum mukminat. Maka adik-adik dan hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah mengawali fabada Allahu bil ilmi, dengan ilmu, qabla a'zami matlubin, sebelum Allah itu menyebutkan sesuatu yang utama yang dituju oleh seorang hamba, yaitu adalah tauhid. Sebelum Allah menyebutkan tauhid, Allah menyebutkan apa dulu? Fa'lam, ketahuilah. Berarti Allah mengawali dengan ilmu dulu, baru kemudian tauhid. Ilmu dulu, baru kemudian akidah. Karena tauhid dan akidah itu dibangun di atas ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fal ilmu qabla al qawli wal amal. Maka ilmu itu harus untuk dipelajari sebelum ucapan dan juga amal perbuatan. Nah, tauhid itu dibangun di atas ilmu, maka yang di bawah ilmu tauhid ataupun ilmu-ilmu yang furu', ilmu-ilmu yang cabang, bukan ilmu-ilmu pokok, itu terlebih lagi harus dibangun di atas ilmu. Masya Allah. Kaifa la yakunu fadlul ilmi 'aziman? Bagaimana kemudian ilmu tidak menjadi sesuatu yang paling agung dan mulia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan
para ahli ilmu, ulama itu disandingkan kemudian dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjadikan para ahli ilmu itu sebagai para saksi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Surat Ali Imran ayat 18. Allah berfirman, syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat itu bersaksi. Wa ulul ilmi, dan kemudian para ahli ilmu itu juga akan bersaksi. Qa'iman bil qist. Allah jadikan para ahli ilmu itu sebagai para saksi atas tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksi bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi di dunia ini. Maka tadi kemudian Allah menyebutkan para ulama itu setelah nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu ayat. Masya Allah. Maka ini menjadi sebuah kemuliaan ilmu, para penuntut ilmu dan juga para ulama, para ahli ilmu. Kaifa la yakunu fadlul ilmi 'aziman wallahu 'azza wa jalla qad qarana al-ulama bismihi. Wa kaifa la yakunu lil ilmi fadlun 'azim wa ajrun karim wa huwa tariqu ridallahi 'azza wa jalla. Kemudian bagaimana ilmu itu tidak menjadi sesuatu yang paling agung, sedangkan ilmu itu adalah jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jalan menuju ridha Allah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu itu menjadi sesuatu yang paling agung di dunia ini, Masya Allah. Al-ilmu khairun kulluh. Ilmu itu adanya hanyalah kebaikan semuanya. Min awwalihi wa akhirih. Di awal dan akhirnya. Ilmu itu senantiasa berada dalam kemuliaan. Bal innal ilma min awwali khutwatin fihi lahu fadlul azim. Bahkan ilmu itu semenjak antum langkahkan kaki antum untuk pertama kali, di situ antum sudah mendapatkan kebaikan yang besar. Maka menuntut ilmu itu ada keutamaan. Dan nantinya ketika sudah jadi orang yang berilmu itu ada keutamaannya lagi. Jadi menuntut ilmu itu ada keutamaan, dan kelak ketika sudah menjadi ahli ilmu itu ada keutamaannya lagi. Maka ketika seorang itu semakin bertambah ilmu, di situ semakin bertambah kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, maka di sini adik-adik semuanya semakin bersemangat. Mungkin di awal kita tidak tahu, tapi nanti setelah kita belajar dan Allah berikan kepada kita ilmu, nanti kita jadi tahu. Kita jadi tahu agama ini, kita jadi tahu sunnah, kita jadi tahu tauhid, kita jadi tahu akidah Islam, kita jadi tahu manhaj yang benar, kita jadi tahu mana halal, mana haram. Ketika antum semakin tahu itu, maka kemuliaan antum semakin bertambah. Menuntut ilmu itu kemuliaan, dan orang yang ahli ilmu itu punya kemuliaan sendiri. Semakin antum bertambah ilmu, semakin Allah berikan kemuliaan semakin banyak untuk antum. Itu adalah kaidahnya. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan mereka mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka itu rasa tenang dalam hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat.
wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini adalah kemuliaan yang sangat besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan majtama'a, tidaklah suatu kaum itu berkumpul. Di sini yang disebutkan adalah fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama kemudian mengatakan innahu laisal maqsudu khususal istima' fi baitin min buyutillah. Yang dimaksud di sini bukanlah sebuah kekhususan hanya masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, hanya rumah dari rumah-rumah Allah. Wa innama yadkhulu fi dzalika, tapi termasuk juga di dalamnya al-istima'u fi kulli makanin yuta'allamu fihi ilmun nafi'. Tapi juga mencakup semua tempat yang di dalamnya itu dipelajari ilmu yang bermanfaat. Maka seandainya berkumpulnya itu bukan di masjid, tapi di kelas. Seandainya berkumpulnya itu di mana lagi? Di kampus, di sekolahan, kemudian di kebun misalkan. Di sini kalau belajar di kelas terus ya. Masya Allah. Kalau dulu, Mas itu dulu di pondok zaman itu ya. Kadang ustadznya ngajak, yuk kita belajar di luar. Nah, kita belajarnya di kebun, di taman-taman gitu. Pernah waktu itu malah dibawa kemana ya? Sambil mentadaburi alam gitu misalkan. Misalkan sekarang ada lagi majelis di atas gunung gitu kan, Masya Allah. Ada itu, volcano mengaji itu ada. Volcano mengaji yang diisi oleh Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati, Masya Allah. Itu kajiannya di atas gunung. Naik Rinjani, kajian di atas Rinjani. Naik kemudian gunung Merbabu, kajian di atas Merbabu. Naik Merapi, kajian di atas Merapi. Semua tempat yang di dalamnya dipelajari ilmu agama, di situ termasuk dalam hadis ini. Siapa yang berkumpul, kemudian membaca kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempelajari di antara mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka sakinah, ketenangan dalam hati. Wa ghasyiyat umur rahmah, Allah akan turunkan kepada mereka rahmat. Wa tahuffuhum al-malaikah, dan malaikat akan meliputi mereka. Pertanyaannya, kenapa kok malaikat itu meliputi kajian majelis ilmu itu? Alasannya kenapa? Kenapa kok malaikat itu kalau ada majelis ilmu datang mengelilingi para penuntut ilmu? Alasannya kenapa? Li'annal malaikata ta'lamu anna Allah yarda 'anil ilmi wa ahli. Karena malaikat itu tahu bahwasanya Allah itu meridhai ilmu dan juga para penuntut ilmu. Allah itu meridhai ilmu dan Allah meridhai penuntut ilmu dan para ahli ilmu. Maka malaikat
berada di dalam keutamaan. Man salaka thariqan, siapa yang meniti suatu jalan, dalam artian dia keluar dari rumahnya, dia keluar dari asramanya, dia keluar dari tempat tinggalnya. Dia keluar untuk tujuan apa? Dia keluar untuk tujuan yaltamisu bihi ilman, untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ataupun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di dalam hadis ini menyebutkan dengan kata yaltamisu. Yaltamisu itu maknanya adalah kita mencari keluar seakan-akan kita itu merendah. Kita itu tawadhu. Seorang keluar dari rumahnya untuk belajar. Ini kan Masya Allah. Jadi dia keluar dari rumahnya, meniti jalan, menempuh jalan, dia mencari ilmu. Berarti kan dia ada ketawadhuan di dalam dirinya. Karena ilmu itu tidak akan diraih kecuali oleh orang-orang yang tawadhu. Kalau orang-orang yang sombong, orang-orang yang sombong itu adalah mereka orang-orang yang tidak mau datang ke halaqah ilmu. Mereka orang yang tidak mau datang ke kajian, ke majelis ilmu. Itu tidak sesuai dengan hadis Nabi ini. Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman. Siapa yang menempuh suatu jalan, dia mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lah kalau orang-orang yang tidak mau keluar dari rumahnya, tidak mau melangkahkan kakinya untuk belajar, maka dia disebut dengan mutakabbir. Dia disebut dengan orang yang sombong. Nah, kalau orang yang sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Karena mungkin dia merasa, dia mengatakan, wah, ngapain saya kok masih belajar? Saya kan udah pernah belajar. Wah, kajian kok judulnya iki lagi. Kajian kok judulnya ini lagi, ini lagi. Judulnya tauhid lagi, bosen. Wah, kajian kok judulnya ini lagi misalkan. Ataupun wah nek mung judulnya, kalau judulnya cuman kayak gini saya baca sendiri pun bisa gitu. Nah, itu orang yang sombong. Karena Nabi SAW menyampaikan, man salaka thariqan, siapa yang menempuh suatu jalan, meniti ilmu, dia meniti suatu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau orang yang sombong, wah saya baca sendiri bisa, judulnya cuma kayak gitu gitu. Fa innahu la yanalul ilman nafi'. Maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini adalah yang kemudian disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, yang saya terjemahkan dengan terjemahan bebas. Nah, maka ini ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita untuk dapat hadir di majelis ilmu, untuk dapat belajar ilmu agama. Itu adalah sebuah kebaikan insyaallah ta'ala pada diri kita, dan semoga dengan itu Allah tambahkan pada kita ilmu yang bermanfaat. Karena kita tawadhu, karena itu kita itu merasa senantiasa butuh ilmu. Kita merasa kurang dan kurang. Kita tidak pernah mencukupkan diri kita, dan kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini adalah kalimat yang kedua. Siapa yang meniti suatu jalan, dia keluar untuk mencari ilmu agama. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ulama di sini kemudian mengatakan, kok bisa dia dimudahkan jalannya menuju surga? Itu dengan dua hal alasannya. Yang pertama adalah anna thariqal ilmi nafsahu thariqun ilal jannah. Karena jalan ilmu sendiri itu adalah jalan menuju surga. Karena jalan ilmu adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala atasnya. Maka ini adalah alasan yang pertama. Karena jalan menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga, dan itu merupakan ibadah. Dan Allah akan memberikan ganjaran dan pahala atas ibadah tersebut. Adapun alasan yang kedua, kenapa kok dimudahkan baginya jalan menuju surga? Annal insana idza ta'allama amila
wa hadza tariqul jannah. Ketika seorang itu kemudian belajar, setelah belajar kok diamalkan, ini adalah jalan menuju surga. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sebab masuknya surga itu adalah dengan beramal. Maka ini adalah sebuah keutamaan bagi para penuntut ilmu yang mau untuk ngaji agama. Seorang kalau ngaji, harapannya dia dapat ilmu. Dan ilmu itu harapannya adalah diamalkan. Ketika dia beramal, maka dia telah menempuh sebab untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, ini adalah dua alasan kenapa kok para penuntut ilmu dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika antum belajar, antum perbanyak doa. Satu, memperbanyak doa agar Allah itu tambahkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, berdoalah agar Allah itu memudahkan antum untuk dapat beramal. Yang kedua adalah berdoalah agar Allah itu memudahkan antum untuk mengamalkan ilmu antum. Jadi tidak hanya ditambah ilmu, tapi antum berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan antum untuk bisa mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ini dua hal yang berbeda. Ilmu itu sendiri, amal itu sendiri. Ilmu yang tidak berbuah amal seperti pohon yang tidak berbuah. Bukan ilmu yang bermanfaat. Maka ini ketika seorang belajar, tahu ilmu, diamalkan, insya Allah itu adalah dia menempuh sebab masuk ke dalam surga. Nabi SAW kemudian melanjutkan, wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Dan sesungguhnya malaikat itu akan menundukkan sayap mereka bagi para penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang mereka lakukan. Wa innal alima, dan sesungguhnya seorang yang berilmu, la yastaghfiru lahu, akan memintakan ampunan untuknya, man fis samawati wa man fil ardi, yaitu seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, hattal hitan filma, sampai ikan paus yang ada di dalam lautan, wa fadlul alimi 'alal 'abidi, dan keutamaan seorang yang berilmu di atas seorang yang ahli ibadah tanpa ilmu, kafadlil qamar, seperti keutamaan bulan, ala sairil kawakib, dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang menghiasi langit. Masya Allah, bulan purnama terang benderang dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Ala innal ulama warathatul anbiya, ketahuilah bahasanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Tidak ada harta yang diwariskan oleh para nabi. Tapi yang diwariskan itu warrathul ilma, yang diwariskan itu adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa yang mengambil warisan ini, warisan ilmu ini, dia telah mengambil jatah yang besar. Masya Allah. Fi hadzal hadis bayanun annal ilma kulluhu fadil wa anna tariqahu kulluhu khair. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu mengandung keutamaan yang besar dan bahwasanya jalan menujunya adalah jalan yang penuh kebaikan. Maka kita sekali lagi harus berbahagia sebagai penuntut ilmu. Allah berikan banyak keutamaan. Tadi Nabi SAW kemudian sampaikan apa? Bahwasanya para malaikat itu akan menundukkan sayap mereka sebagai bentuk ridho terhadap para penuntut ilmu. Kenapa kok malaikat menundukkan sayap mereka? Karena kemudian tadi ya, bahasanya mereka mengetahui bahasanya Allah itu meridhoi ilmu dan juga para ahli ilmu, para penuntut ilmu, santri dan juga para ustadz, para ahli ilmu, para guru. Maka kemudian malaikat pun menundukkan sayap mereka. Wa jaa fi hadithi Safwan lamma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Safwan bin Asal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika itu didatangi oleh salah seorang. Dan seorang ini adalah namanya Sofwan tadi. Jadi Sofwan yang bercerita. Sofwan pun mengatakan kepada Nabi SAW, "Ji'tuka ya Rasulullah atlubul ilma." Wahai Rasulullah, aku datang mendatangi engkau untuk tujuan menuntut ilmu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Marhaban bi talibil ilmi." Selamat datang wahai penuntut ilmu. Inna talibal ilmi tahuffuhul malaikatu bi ajnihatiha. Sesungguhnya penuntut ilmu itu malaikat akan menundukkan sayap mereka untuknya. Thumma yarkabu ba'duhum ba'dha hatta yablughus sama'ad dunya min mahabbatihim lamma yatlub. Kemudian tadi setelah mereka menundukkan sayap mereka, mereka akan saling bertumpuk satu dengan yang lainnya sampai kemudian mereka menembus langit dunia. Sampai kemudian mereka itu akan sampai kepada langit dunia min mahabbatihim. Atas dasar apa kok mereka sampai melakukan seperti itu? Karena mereka saking cintanya kepada para penuntut ilmu. Mereka tuh mencintai antum, berarti Masya Allah. Para malaikat itu mencintai antum. An-Nabi SAW qala li Safwan, marhaban bi talibil ilm. Tadi ucapan yang disampaikan Nabi SAW kepada Safwan adalah marhaban bi talibil ilmi. Maka ini adalah kalimat pertama yang diucapkan kepada para santri yang kemudian datang ke pesantren. Terlebih lagi santri baru. Ingatlah dahulu Nabi SAW pernah mengatakan marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Sesungguhnya malaikat menundukkan sayap mereka untuk antum. Sebagai bentuk ridho mereka atas apa yang antum lakukan. Dan mereka saling bertumpuk sampai kemudian sampai ke langit dunia. Saking cintanya mereka. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa innal alima, dan sesungguhnya seorang yang alim, seorang yang ahli ilmu. Seorang yang ahli ilmu itu kan berarti melalui proses ya. Tidak mungkin seorang itu jadi seorang yang ahli ilmu, tahu ilmu, kecuali dia telah melalui proses belajar. Maka apabila seorang telah belajar melalui prosesnya, fa asbaha aliman, kemudian dia menjadi seorang yang faham terhadap ilmu, yantaqilu ila fadlin a'zam, dia akan berpindah menuju keutamaan yang lebih besar. Keutamanya apa? La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi itu akan memintakan ampunan untuk seorang yang faham terhadap ilmu, untuk seorang yang alim. Penduduk langit, penduduk bumi akan memintakan ampunan untuknya. Berarti siapa saja yang memintakan ampun? Ya di situ ada malaikat yang ada di langit. Kemudian ada siapa lagi? Ada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah itu banyak. Tidak hanya manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan. Bahkan Nabi SAW kemudian lanjutkan, hattal hitan fil ma'. Sampai pun paus yang ada di laut itu akan memintakan ampunan untuk seorang yang alim, untuk seorang yang alim. Bahkan sampai semut yang kecil itu pun juga akan memintakan ampunan untuk seorang yang alim. Maka kemudian ulama di sini mengatakan zakaron Nabi sallallahu alaihi wasallam al-huta. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini paus. Paus itu hewan darat atau hewan laut? Hewan laut. Tinggalnya di laut. Hewan paling besar yang ada di laut apa? Paus. Bahkan yang ada di muka bumi ini, hewan paling besar itu adalah paus. Gajah apa lebih besar dari paus? Tidak. Yang paling besar hewan itu di dunia ini adalah paus. Nabi SAW menyebutkan paus. Paus itu adalah hewan yang terbesar. Hewan terbesar memintakan ampunan untuk seorang yang alim. Kemudian Nabi menyebutkan semut. Semut itu hewan darat apa hewan laut?
hewan darat. Tinggalnya di mana? Di tanah atau di mana? Tembok, di tanah, tempat-tempat yang ada lubangnya. Semut itu kan hewan paling kecil, ya kan? Hewan paling kecil itu adalah semut. Tadi Nabi menyebutkan hewan paling besar, sekarang Nabi menyebutkan hewan paling kecil. Liyashmala dzalika jami'a hayawanatil barri wal bahr. Tujuannya adalah untuk penyebutan itu ditujukan untuk mengumumkan ataupun untuk mencakup seluruh hewan-hewan yang ada di darat dan ada di laut. Semuanya terwakilkan dengan dua hewan ini. Ada yang paling besar diwakilkan oleh paus, yang paling kecil diwakilkan oleh semut. Jadi dalam artian seluruh hewan, baik yang besar ataupun yang kecil, semuanya memintakan ampunan untuk seorang yang alim. Tujuan antum di sini tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadi seorang yang alim. Karena antum belajar, melalui proses belajar, setelah belajar antum dapat ilmu. Nah, ketika itu antum menjadi seorang yang alim, seorang yang mencapai kedudukan yang selanjutnya, yaitu seorang yang faham ilmu agama. Maka Masya Allah ya, kalau kita dapati di setiap majelis-majelis ilmu ataupun dimanapun itu berada, para penuntut ilmu itu senantiasa memuliakan para ahli ilmu. Karena tadi Nabi SAW sampaikan, bahwasanya orang yang alim itu akan memintakan ampunan untuknya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Kalau kita lihat pada kenyataannya di dunia ini tuh Masya Allah. Setiap kali ada majelis ilmu, ada kemudian kajian agama, kalau disebutkan nama seorang ulama, di situ yang disebutkan adalah misalkan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuninya. Berkata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Berkata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, semoga Allah menjaganya, semoga Allah mengampuninya. Nah, itu kan berarti Masya Allah hampir setiap saat orang penduduk bumi itu yang nampak di kita ya kan manusia. Kalau hewan kita tidak dengar suara mereka, tapi mereka kita imani bahwasanya Nabi menyampaikan mereka memintakan ampun, maka kita yakini dan kita imani bahwasanya hewan pun memintakan ampunan untuk para alim, para orang-orang ahli ilmu. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya seorang yang alim itu bukanlah seorang yang maksum dari dosa, bukan seorang yang kemudian aman dari dosa. Terkadang mereka pun jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi selama mereka itu tidak melenceng dari jalan Allah yang lurus, maka kita pun tetap menghormati mereka. Dan kita pun tetap memintakan ampunan dan juga doa-doa kebaikan yang lainnya untuk mereka. Maka ini adalah kemudian keutamaan setelah antum dapat ilmu. Kalau tadi keutamaan antum pas nyantri. Kalau yang ini Nabi SAW sampaikan keutamaan antum ketika antum sudah faham ilmu. Kemudian keutamaannya bagi seorang sudah faham ilmu yang selanjutnya adalah wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan seorang yang alim yang sudah faham ilmu agama 'alal 'abidi dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah. Dalam artian ahli ibadah yang tanpa ilmu, dia seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Berarti tadi dalam artian al-alim alladzi ya'budullaha bi'ilmin, yaitu seorang yang berilmu, yang beribadah kepada Allah di atas ilmu. Seorang yang belajar itu kan tujuannya agar salah satunya ibadahnya itu dibangun di atas ilmu. Nah itu dibandingkan dengan seorang ahli ibadah yang hanya semangat tok tanpa ilmu, itu beda. Jadi antum ibadah dengan ilmu dan ibadah tanpa ilmu itu beda. Lebih utama yang mana? Lebih utama yang beribadah di atas ilmu. Kata Nabi SAW, seperti
kedudukan bulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW kemudian sampaikan, kafadli ala adanakum, seperti keutamaanku dibandingkan dengan yang kedudukannya paling rendah di antara kalian, di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kedudukannya seperti kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kedudukan umat yang paling rendah dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka annal fadla azim. Dan dari sini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya keutamaannya itu sangat besar. Allahu akbar, Masya Allah. Sudah isya nggih Ustaz Eri? Jam berapa? 5:05. Masya Allah. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan keutamaan-keutamaan ini hendaklah kita untuk senantiasa kemudian berbangga dan kemudian kita mensyukuri nikmat Allah. Kita kemudian bersyukur atas nikmat Allah ini, Allah pilih antum jadi santri. Dari sekian banyak orang-orang di luar sana, tapi Allah itu memilih antum untuk jadi santri. Santri bukanlah sebuah kedudukan ataupun bukan sebuah sesuatu yang kemudian buruk, itu tidak. Santri itu malah berada dalam kemuliaan, harus bangga jadi seorang santri. Kenapa harus bangga? Karena dengan keutamaan-keutamaan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tadi. Maka semoga yang tadi dapat bermanfaat untuk antum, untuk menjaga semangat antum selalu. Kemudian sebagai tambahan, ini ada sedikit catatan 9 poin yang ingin kami sampaikan, ya, ingin Ana sampaikan khususnya kepada santri baru khususnya, tapi juga ini untuk santri yang lama juga. Ada 9 poin, semoga 9 poin ini dapat menambah semangat antum untuk belajar di pesantren. Yang pertama adalah yakinlah bahwa pesantren adalah tempat yang sangat baik untuk menuntut ilmu. Disinilah kita belajar mengenal Allah. Disinilah kita memahami agama Allah. Dan disinilah pula kita akan belajar untuk mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini yang harus antum yakini, yang pertama kali adalah pesantren sebaik-baik tempat untuk belajar. Sebaik-baik tempat untuk belajar, karena yang di dalamnya dipelajari adalah kita mengenal Tuhan kita. Kita mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lingkungan pesantren insya Allah adalah lingkungan yang baik dan mulia. Dikelilingi oleh orang-orang yang senantiasa menghendaki kebaikan. Maka masuk pesantren adalah nikmat dan karunia mulia. Maka kita harus berbahagia. Adanya di pesantren itu adalah lingkungannya baik. Mungkin antum akan benar-benar pahami kalimat ini ketika antum sudah selesai pesantren. Antum akan memahami bahwasanya pesantren itu adalah lingkungan terbaik. Di dalamnya itu adanya cuma kebaikan. Antum bisa semangat ngaji itu ya di sini. Coba antum liburan, ngaji enggak? Coba antum liburan, masih mau pengajian enggak? Enggak tahu. Coba antum di rumah, masih mau sholat sunnah enggak? Nah, maka lingkungan itu, pesantren adalah lingkungan yang baik. Di situ antum dapat semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah. Maka antum bersyukuri nikmat ini. Kemudian belajar agama dan dimudahkan menuju jalan itu adalah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk antum. Maka ini yang harus antum ketahui yang nomor 3. Sebagaimana tadi yang di awal telah Mas singgung ya di awal, bahwasanya ketika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang, Allah akan membuatnya faham terhadap agama. Maka Allah kemudian memilih antum harus sadari ini dan antum harus syukuri. Kemudian yang keempat adalah luruskan niat antum selalu.
luruskan niat antum selalu di dalam belajar agama. Di dalam di pesantren ini antum harus senantiasa meluruskan niat antum. Niatkan bahwa kedatangan ke pesantren adalah semata-mata untuk belajar agama dan mencari ridho Allah. Jangan datang ke pesantren karena antum terpaksa ya. Jangan loh. Jangan antum datang ke pesantren karena antum terpaksa, dipaksa oleh orang tua, jangan ya. Ataupun antum ada alasan lain, jangan. Antum ketika udah datang sampai sini, niat antum harus tulus, harus ikhlas karena Allah. Harus untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin menambah ilmu agama, untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan paksaan atau jangan ikut-ikutan ya. Jadi niat ke pesantren ini harus antum perbaiki selalu dan antum luruskan. Kemudian yang nomor 5, jangan sungkan untuk mendekat kepada para ustadz atau guru. Ustadz di sini adalah orang tua kedua antum. Jadi orang tua antum ada di rumah, tapi ustadz antum di sini selain mereka adalah guru antum, mereka itu juga adalah orang tua antum. Maka kemudian jangan ragu untuk kemudian berbagi cerita, ataupun kemudian minta nasihat, ataupun bertanya dan sebagainya. Jangan malu-malu ya, misalkan Ustadz, saya itu kok kangen orang tua ya, nah, antum sampaikan aja ke Ustadz antum. Ustadz, aku kok kangen orang tua ya. Ustadz, uangku habis, waduh kok uangku habis. Nanti bilang Ustadz Eri gitu. Cerita aja antum kalau ada masalah. Ustadz, saya kok nggak paham pelajaran ya. Ustadz, ini cara untuk menghafal ini gimana? Ustadz, ini caranya agar saya ini gimana? Itu tanya. Mereka adalah orang tua kedua antum di pesantren. Kemudian yang nomor 7, tuliskan cita-cita antum. Buat target-target yang ingin diraih. Kenapa kok harus punya target dan cita-cita? 1, ketika antum punya target dan cita-cita di pesantren, waktu antum tuh terasa cepat. Tapi kalau antum di pesantren nggak punya cita-cita atau target, waktu tuh rasanya lama. Kayak antum tuh bosen di pesantren nanti. Nanti antum bosen, nanti kalau bosen nangis. Ataupun kalau bosen nanti kabur dari pesantren dan juga yang lainnya. Tapi kalau antum punya target harian, target cita-cita yang ingin antum raih, maka insya Allah waktu itu terasa cepat dan penuh warna. Antum akan menikmati belajar di pesantren itu ketika antum punya tujuan dan target cita-cita. Nanti antum tuliskan malam-malam saya punya cita-cita ini. Tulis di buku antum tempelkan di lemari misalkan. Apa antum tempelkan di ranjang antum, apa di buku, apa kemudian di tas sekolah dan lain-lain. Antum setiap hari akan lihat ini dan antum akan semangat. Mimpi itu adalah kunci awal antum untuk kemudian bisa sukses insyaallah taala. Antum harus punya cita-cita, harus tuliskan itu. Misalkan saya 1 bulan lagi harus bisa hafal setengah juz. Nah, saya 1 bulan lagi harus hafal juz 1. Nanti 2 bulan lagi juz 2. Jadi 10 bulan di sini saya hafal 10 juz. Nah, tulis itu. Tulis. Nanti antum setiap hari akan lihat ini. Saya dalam 2 minggu harus hafal 10 kosakata bahasa Arab misalkan. Atau saya dalam 1 bulan, saya harus bisa menghafal 20 hadis. Nah, gitu. Saya dalam waktu 2 bulan harus bisa, apalagi? Harus bisa baca Quran dengan tajwid yang benar, misalkan. Banyak ya, antum insya Allah lebih tahu dengan keadaan antum, dan antum lebih tahu dengan cita-cita antum sendiri. Tapi antum harus tuliskan ini. Antum harus tuliskan. Itu akan memacu semangat antum. Tapi kalau antum nggak tuliskan, hidup di pesantren itu bosan. Kok bisa mengatakan seperti itu, Ustaz? Karena dulu Ustaz mengalami. Ustaz dulu mengalami ketika di SMP itu nggak betah dulu. Kenapa nggak betah? Karena nggak punya cita-cita. Karena nggak punya target tujuan yang ingin dicapai. Baru kemudian kelas 1 aliyah SMA itu baru kemudian sadar. Baru kemudian tak tulis. Masih ada sampai sekarang mungkin buku yang itu. Tak tulis dulu tahun 2015 atau 2016 tuh. Zaman masih santri. Nah, ketika itu tak tulis di buku kecil target-targetnya, target tahunan gitu kan.
Saya tahun 2017 harus hafal Quran, itu tak tulis dulu. 2018 saya punya cita-cita untuk menghafal hadis berapa gitu. Ya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala cita-cita itu terkabulkan. Masya Allah. Terkabulkan. Dulu Ustadz punya cita-cita pengen ikut lomba. Lomba hafalan 500 hadis tingkat nasional pengen juara. Ya alhamdulillah itu Allah mudahkan. 2019 Ustadz bisa ikut lomba 500 hadis tingkat nasional. Perwakilan Provinsi Jawa Tengah juara 2 nasional. Masya Allah. Itu diawali dari apa? Diawali dari menulis cita-cita itu. Kepingin. Nah, kepingin kan tak tulis di buku. Kemudian ketika itu dulu tak cari tahu gimana caranya bisa ikut lomba. Kemudian sudah tahu caranya ikut lomba, tanya gimana caranya menghafal. Nah, kemudian kan ada semangat. Jadi tiap hari itu dulu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu yang dipegang cuma buku hadis. Gini terus tak hafalin terus. Sampai pas deket-deket hari lombanya itu, Masya Allah itu. Zaman itu, jangan ditanya sekarang. Sekarang udah beda dari yang dulu. Dulu pas zaman santri itu Masya Allah, Allah masih berikan kemudahan. Ngafal itu masih enak. Itu antum ngafal enak tuh ketika jadi santri, otak antum masih bersih gitu. Antum belum tercemari dengan kehidupan luar gitu. Jadi pemikiran antum otaknya masih fresh. Antum menghafal tuh cepet. Nah kemudian dulu alhamdulillah pas hari H itu insya Allah sudah hafal banget insya Allah ta'ala. Masya Allah. Dulu Ustadz ikut lomba 3 kali dengan 3 kurikulum yang berbeda. Semuanya 500 hadis. Jadi 2017 500 hadis, 2018 500 hadis yang berbeda, 2019 500 hadis yang berbeda lagi. Alhamdulillah itu Allah beri kemudahan. Diawali dari apa tadi? Dari nulis cita-cita antum. Antum harus tulis keinginan antum apa. Kemudian setelah ditulis, antum berusaha dan antum banyak doa. Allah yang memudahkan. Tapi setidaknya antum punya niat. Ya Allah saya pengen ini. Saya pengen ini ya Allah. Sehingga nanti antum hidupnya di pondok itu cepat. Wah kok udah sebulan ya? Perasaan baru kemarin masuk gitu. Wah kok udah mau liburan ya? Wah kok cepet banget sih mau liburan. Pengennya masih di pondok ya? Ya gitu. Nah itu ketika antum punya cita-cita dan target di pondok. Waktu antum itu terasa semakin nikmat dan semakin cepat. Tapi kalau antum gak punya target, waktu antum kayak kosong. Antum kayak gampang bosen, gampang nangis, gampang ingat rumah, gampang ingat orang tua. Gampang kemudian punya pikiran, wah saya tak kabur lah dari pondok. Kenapa seperti itu? Karena antum gak punya tujuan di pesantren. Nah, tulis ya cita-cita antum ya. Tulis. Kemudian antum tempelkan, antum lihat terus itu. Cita-cita antum apa. Masya Allah. Itu nomor 7. Kemudian nomor 8. Hidup adalah perjalanan antara pertemuan dan perpisahan. Ini buat santri baru ya. Yang mungkin masih agak kangen orang tuanya. Hidup itu adalah antara pertemuan dan perpisahan. Antum sekarang lagi berpisah dengan orang tua. Tapi perpisahan ini kan sementara insya Allah. Ada waktunya kumpul, ada waktunya pisah. Tapi kan antum berpisah untuk tujuan apa? Untuk tujuan belajar. Antum ingin menuntut ilmu. Maka ini yang antum tempuh adalah sebuah kemuliaan. Antum jangan takut. Insya Allah antum akan dijaga oleh Allah di sini. Dan orang tua antum yang di rumah, Allah akan menjaga mereka. Antum gak usah khawatir. Dengan orang tua antum di rumah, gak usah khawatir. Kenapa gak usah khawatir? Allah yang menjaga mereka. Antum di sini fokus belajar, Allah yang akan memudahkan antum di sini. Dan orang tua antum akan dijaga oleh Allah SWT di rumah. Jadi, sudahi masa-masa antum sekarang saatnya fokus untuk belajar, menatap masa depan antum. Kemudian yang 9 yang terakhir, semangat dan teruslah berdoa. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Ini pesan Nabi. Bersemangatlah untuk mencari apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Nah, ini adalah 9 poin yang semoga dapat bermanfaat untuk santri
baru khususnya dan juga untuk para santri secara umum. Semoga Allah SWT memudahkan langkah antum di pesantren. Semoga Allah SWT memudahkan jalan menuntut ilmu antum, memberikan keikhlasan dalam hati antum, memberikan kepada antum kesabaran, dan memberikan kepada antum rasa betah di pesantren. Semoga Allah SWT kemudian memberikan kebahagiaan bagi antum di pesantren. Semoga nantinya antum sukses, dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang dapat diamalkan, dan kemudian antum dapat memberikan kebaikan untuk umat Islam. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.